Kalau teman-teman lihat televisi, khususnya acara-acara berita televisi atau acara infotainment, teman-teman pasti melihat presenter televisi atau reporter televisi yang kalau ngomong tuh lancar banget dari awal sampai akhir, itu nggak, hampir minim kesalahan. Nah, terus mereka bisa berbicara itu tanpa naskah. Ya, mungkin teman-teman berpikir gimana ya mereka bisa ngomong lancar tanpa naskah, seperti kata-kata dan kalimat itu mengalir begitu saja tanpa harus berpikir atau membaca naskah dulu, lihat dulu naskah baru diomongin. Mereka tanpa naskah sama sekali. Nah, teman-teman pasti ada ya yang pengen sekali punya kemampuan berbicara secara lancar di depan umum dengan baik tanpa naskah sama sekali. Ya, teman-teman bisa mengungkapkan dan menyampaikan atau mempresentasikan apapun yang ada di dalam otak teman-teman, gagasan atau ide-ide atau penjelasan-penjelasan yang ingin disampaikan dengan lancar. Ya, sebetulnya kemampuan itu bisa dilatih. Jadi presenter atau reporter televisi yang berbicara lancar seperti itu tanpa naskah, itu mereka melatih diri dulu. Kemampuan itu nggak tiba-tiba mereka langsung bisa, enggak, mereka juga latihan juga. Nah, teman-teman juga bisa melatih. Nah, kali ini saya akan sharing gimana sih caranya punya kemampuan tersebut. Yang pertama mungkin teman-teman bisa melakukan, ya saran dari saya, teman-teman bisa mencari bahan-bahan atau mencari informasi. Ya, sekarang banyak sekali sumber-sumbernya, misalkan dari internet. Nah, teman-teman bisa ngeprint atau bisa pilih-pilih dulu informasi yang menurut teman-teman sangat menarik, ya. Nanti di print, nanti dibaca. Nah, dibaca naskahnya atau kertas yang berisi tulisan print-printan informasi itu dibaca. Nah, dibacanya itu dengan suara yang keras. Jadi seperti apa ya, kayak pembaca berita televisi atau seperti narator, atau seperti teman-teman mungkin melihat ada tayangan berita, di situ ada suara seseorang yang menjelaskan informasi di balik tayangan video, narator ya. Nah, jadi teman-teman bisa membaca dengan nada seperti itu ya. Bisa meniru suara narator ini, bisa teman-teman baca dengan keras ya. Pertama itu, kenapa disarankan untuk membaca tulisan di kertas itu dengan suara keras? Itu untuk melatih power vokal teman-teman. Jadi vokalnya itu bisa terlatih, suaranya agak keras ya, tidak seperti biasanya, nggak seperti waktu ngobrol dengan orang. Nah, vokal suara ini penting sekali karena salah satu fungsi dari power suara ini akan menunjukkan rasa percaya diri teman-teman. Nah, terus yang kedua, membaca dengan suara keras ini juga melatih teman-teman untuk mengucapkan artikulasi huruf demi huruf dengan jelas. Nah, jadi kalau kesalahan artikulasi itu akan mengubah makna dari kata-kata. Misalkan harusnya lari, karena kesalahan artikulasi jadinya lali. Itu kan beda sekali artinya antara lari dengan lali. Kalau lari ya lari, kalau lali kan lupa gitu kan. Nah, selain membaca tulisan yang ada di kertas itu dengan suara yang keras, saran saya ketika teman-teman membaca itu suaranya direkam. Nah, sekarang kan banyak teman-teman pasti juga punya smartphone yang ada aplikasi voice recorder. Jadi aplikasi itu bisa dimanfaatkan untuk merekam teman-teman yang sedang berlatih membaca naskah informasi atau naskah berita. Nah, fungsi dari rekaman ini, nanti teman-teman setelah selesai latihan, setelah selesai rekamannya bisa diputar ulang atau direview ulang. Nanti teman-teman bisa mengevaluasi, salah saya di mana ya? Oh, ini salah nih, saya ngomongnya jangan kayak gini. Oh, di sini komanya, di sini ada koma, tapi saya salahnya komanya itu ditabrak gitu. Terus ada titik, saya nggak berhenti di titik, saya nabrak titiknya itu. Nanti bisa didengarkan ya. Terus dari rekaman suara itu juga teman-teman bisa mengetahui, oh saya intonasinya salah nih di sini. Nah, selain direkam dengan voice recorder, dengan aplikasi voice recorder, teman-teman juga bisa merekamnya itu dengan kamera. Jadi ini misalkan naskah ya, seperti saya ini membaca laptop. Nah, saya lihat laptop, di sini ada tulisan-tulisan, saya bisa
membaca melihat di sini, terus sesekali lihat kamera, membaca lagi lihat kamera, seperti itu bisa diulang-ulang. Nah, latihan membacanya ini harus dilakukan berulang-ulang. Jadi satu naskah diulang misalkan 3 kali atau semampunya teman-teman. Jadi nanti direkam, setelah rekaman selesai dievaluasi, nanti lakukan lagi berulang dengan naskah yang sama. Nah, mengulang latihan ini akan secara tidak langsung memasukkan informasi yang teman-teman baca ke otak. Nah, jadi itu terekam. Jadi pastilah ada beberapa bagian-bagian dari informasi yang disampaikan itu bisa terekam di kepala. Nah, setelah itu singkirkan naskahnya ini, singkirkan kertasnya ini. Lalu lakukan berikutnya, latihan berikutnya itu cobalah untuk mempresentasikan apa yang tadi dibaca tanpa naskah. Jadi seperti saya ngomong seperti ini. Nah, lakukan berulang-ulang. Pasti ada begitu banyak kesalahan. Pasti latihan pertama baru ngomong satu kalimat ngeblank. Aduh, ngomong apa ini? Gak masalah, tau gak ada yang nonton di situ kan, cuman sendirian. Nah, jadi teman-teman bisa menghakimi diri sendiri, gak masalah. Ya, lebih menyakitkan kalau dihakimi orang lain. Tapi seiring berjalannya latihan, seiring berjalannya proses yang diulang-ulang itu, teman-teman akan terbiasa untuk mempresentasikan tanpa naskah, mempresentasikan informasi tanpa naskah. Nah, latihan yang saya ceritakan tadi itu namanya latihan storytelling, ya, atau bercerita tanpa naskah. Saya nggak tahu ya, apakah di sekolah sekarang ini, di kurikulum sekolah di Indonesia ada kurikulum atau ada sebuah mata pelajaran yang mewajibkan murid-muridnya untuk storytelling. Ya, jadi misalkan pagi-pagi sebelum memulai pelajaran, murid-murid dipanggil satu persatu sama guru, suruh bercerita, cerita yang nggak berat-berat lah, cerita misalkan tadi malam habis ngapain, kemarin waktu habis pulang sekolah ada acara apa di keluarga, terus bercerita tentang pengerjaan PR yang ditugaskan, yang tadi malam diselesaikan, cerita-cerita yang ringan-ringan saja. Sekilas kegiatan itu sepele ya, tapi dari situlah sebetulnya murid-murid atau siswa sekolah ini melatih dirinya kecerdasan verbal atau kecerdasan berbicara, yang dulu waktu saya sekolah nggak ada pelajaran seperti itu. Padahal sekarang ini dibutuhkan. Waktu saya wawancara kerja, saya begitu groginya bercerita tentang kehidupan saya di depan pewawancara. Terus banyak teman-teman saya yang mereka ingin menjadi pengusaha, ingin berjualan, sulit sekali mereka ngomong untuk menawarkan barang. Terus ada teman saya yang bekerja sebagai pengacara, grogi juga. Dia diskusi dengan saya, gimana caranya ngomong kayak pengacara-pengacara, advokat hebat itu ya. Mereka ngomong begitu hafalnya pasal-pasal. Jadi kemampuan berbicara itu sebetulnya nggak hanya dibutuhkan oleh presenter televisi, nggak cuma dibutuhkan oleh orang-orang yang bekerja menjadi reporter TV, jurnalistik televisi, ataupun presenter radio. Kemampuan berbicara itu dibutuhkan begitu banyak profesi dan pekerjaan. Nah, jadi walaupun teman-teman ya merasa dirinya mukanya nggak ganteng atau nggak cantik, latihan berbicara itu penting. Nggak harus punya cita-cita jadi presenter TV atau reporter TV. Ya, kemampuan berbicara lancar di depan umum, kemampuan public speaking hampir dibutuhkan oleh semua pekerjaan. Jadi latihan dari sekarang apa yang tadi saya sarankan.